Kita bahas tentang dunia fiktif kali ini adalah tentang Liga Robot Dunia yang akan kita jelaskan di film kali ini. Ya, kita perkenalkan dia adalah Charlie Kenton. Charlie Kenton adalah mantan petinju kelas profesional. Kali ini ia justru bergelut di bidang tinju robot dunia. Kita awali dengan kelas bawah dulu deh ya. Ya, ini kita perkenalkan adalah Ambus. Ambus ini adalah robot pertama Charlie Kenton yang akan melawan seekor banteng yang beratnya kurang lebih 800 pon. Ya, yang menurut Charlie Kenton itu tidak wajar karena tidak seimbang sih menurut dia. Karena kali ini di pertarungan kali ini Charlie Kenton cukup bertaruh uang yang cukup banyak. Karena dia nggak mau kalah, jadi ya kita lihat deh apakah Ambus tersebut mampu mengalahkan banteng tersebut. Tapi karena ketidakhati-hatian dan kecerobohan Charlie Kenton, robot Ambus tersebut hancur dibantai oleh banteng tersebut. Karena apa? Ya, kalau kita lihat dari cuplikan sepertinya memang Charlie Kenton cukup terlalu pede sih. Ternyata ya orang terlalu pede juga nggak terlalu baik juga ya. Dan akhirnya kita bisa bayangkan robot tersebut hancur berantakan dan terlihat raut wajah kekecewaan yang terlihat di wajah Charlie Kenton. Kita tahu dong gimana rasanya kecewa apalagi pertaruhan besar ya. Kali ini Charlie Kenton mencoba kabur dari kenyataannya karena membawa uang hasil pertaruhan tadi. Di sisi lain, Charlie Kenton dihadapkan dengan pengambilan atau pemindahan hak asuh atas anaknya dan sifatnya pun mulai keluar di pemikirannya karena dia terlilit hutang. Dia memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan uang yang cukup besar dengan orang tua asuh anaknya. Ya, dengan hasil uang tersebut dia membelikan sebuah robot, yaitu Noisy Boy. Noisy Boy ini salah satu robot Liga Dunia yang sudah cukup melanglang buana. Ya, dia cukup membeli Noisy Boy dengan harga ya yang kita bilang cukup wah lah ya. Tujuan Charlie Kenton untuk membeli Noisy Boy yaitu salah satu robot liga, yaitu untuk mengikuti beberapa pertandingan dan dengan tujuan dapat menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ya sekaligus membayar utang Charlie Kenton deh ya. Max Kenton memaksa untuk turut serta bersama ayahnya. Ya, terpaksa sang ayah membawa serta anaknya yaitu Max Kenton ke dalam arena pertarungan robot. Sesampainya di tempat tujuan, Max Kenton dan Charlie Kenton pun mempersiapkan Noisy Boy. Max Kenton cukup terheran-heran karena di sisi lain dia melihat beberapa robot yang rusak parah akibat pertarungan yang cukup hebat. Kita lihat di sini apakah Noisy Boy mampu menghadapi lawan-lawannya di pertarungan robot tersebut, karena kali ini Noisy Boy bertemu dengan lawan yang cukup berat yaitu Midas. Karena Midas di sini kita kenal cukup kejam di dalam dunia pertarungan robot ilegal karena dia tidak pernah segan-segan untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan untuk menghabisi lawan-lawannya. Kita lihat apakah Noisy Boy mampu mengalahkan Midas yang bisa dibilang lawan cukup berat. Tetapi kembali lagi Charlie Kenton sangat yakin Noisy Boy mampu menghadapi Midas dengan sangat mudah. Ya, terlihat di awal-awal pertama, di babak-babak pertama, Noisy Boy mampu menghadapi Midas dengan sangat mudah. Dengan beberapa pukulan, Midas pun sempat kewalahan, terlihat jelas. Namun, di beberapa ronde akhir terlihat Charlie Kenton tidak mampu menghadapi Midas. Ya, Charlie Kenton memang tidak sanggup menghadapi Midas karena Charlie Kenton masih belum bisa mengendalikan Noisy Boy karena Noisy Boy ini adalah robot baru yang ia beli. Noisy Boy memang benar-benar dihancurkan oleh Midas tanpa ampun sekalipun di hadapan Charlie Kenton, dan raut wajah Charlie Kenton bersama anaknya ya Max Kenton terlihat sangat benar-benar tidak menyangka apa yang terjadi kepada Noisy Boy. Kembali lagi Charlie Kenton dan Max Kenton pun merasa kecewa akibat hasil dari pertarungan Noisy Boy tersebut.
Charlie Kenton mulai berpikir sambil mereka pergi meninggalkan tempat pertarungan dan pertandingan tersebut. Charlie Kenton menuju ke tempat pembuangan robot. Ya, kala itu di malam hari dan kondisinya pun benar-benar hujan lebat dan posisinya pun sangat gelap. Charlie Kenton mengajak Max Kenton ke dalam gudang tersebut di mana tempat pembuangan para robot yang sudah tidak terpakai berada di situ. Dengan niatan Charlie Kenton mengambil beberapa onderdil atau spare part-nya. Tetapi akibat kecerobohan Max Kenton terperosok ke dasar jurang dan tersangkut di tangan robot. Charlie Kenton pun segera menyelamatkan Max Kenton. Ya, kita bisa menebak ceritanya. Max Kenton pun diselamatkan oleh Charlie Kenton, yaitu ayahnya. Dalam kondisi hujan, Max Kenton menemukan dan melihat wajah robot. Ya, ini adalah nanti akan menjadi robot pertamanya Max Kenton. Ia memperhatikan robot tersebut dan ia berusaha untuk membawa robot tersebut bersamanya. Dalam kondisi hujan lebat, Max Kenton berusaha untuk membawa robot yang ia temui di tempat pembuangan robot tersebut. Tanpa pikir panjang, Max Kenton pun berhasil membawa robot tersebut dan membawanya pulang dan dibantu oleh mekanik robot untuk menghidupkan robot itu kembali demi Max Kenton. Ini adalah Atom, ya, kita perkenalkan Atom atau atom yang ditemukan oleh Max Kenton di tempat pembuangan sisa-sisa bangkai robot yang ditemukan saat malam hari di situasi dan kondisi hujan deras saat malam hari. Ya, ini adalah robot kesayangan Max Kenton. Di sini Max Kenton untuk pertama kalinya melihat Zeus. Zeus ini adalah robot juara bertahan kelas dunia. Ya, di Liga Dunia, Zeus adalah robot yang tak pernah terkalahkan sekalipun. Max cukup senang karena pertama kali melihat Zeus. Lalu Max berpikir untuk meminta ayahnya untuk memberikan pertandingan kepada Atom. Charlie Kenton mengikuti keinginan anaknya, yaitu memberikan pertarungan terhadap anaknya dengan robot andalan anaknya, yaitu Atom. Kali ini Atom bersama Max Kenton. Di sini kita lihat untuk pertama kalinya Charlie memberikan pertarungan bagi Atom dan Max Kenton. Apakah Max Kenton mampu memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya bersama Atom? Di babak pertama, terlihat jelas Max Kenton tidak mampu mengendalikan Atom secara langsung. Tapi siapa yang menduga, justru Atom bersama Max Kenton mampu membalikkan situasi dan keadaan di dalam pertarungan, sehingga Max berhasil bersama Atom dan mengalahkan musuh pertama kalinya. Charlie senang melihat anaknya memenangkan pertarungan bersama robot kesayangannya, yaitu Atom. Mereka menuju pulang dan mencari pertarungan demi pertarungan lagi untuk mendapatkan beberapa penghasilan. Di lain sisi, Max Kenton memodifikasi Atom, yaitu dengan pengendalian suara yang dimiliki oleh Noisy Boy. Ya, dia menanamkan atau memodifikasi Max Kenton agar mampu mengikuti suara. Sedangkan Charlie Kenton bertugas untuk melatih gerakan-gerakan pertarungan kepada Atom untuk disimpan di dalam memori pertarungan milik Atom. Charlie berhasil melakukan idenya. Kali ini mereka mencari beberapa pertarungan demi pertarungan untuk memperkenalkan Atom, robot andalan mereka. Kita bisa lihat Atom mampu berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya di pertandingan ilegal. Dan akhirnya Atom diundang untuk mengikuti
Liga Dunia. Ini adalah liga resmi pertandingan robot kelas dunia yang dimana Zeus adalah sebagai juara bertahan di pertandingan kali ini. Di sisi lain, Atom justru ditawar dan ingin dibeli oleh pemilik Zeus. Jelas Max Kenton tidak akan pernah menjual robot kesayangannya dan sang ayah pun terpaksa mengikuti keinginan anaknya. Dan ini untuk pertama kalinya Charlie Kenton mengendalikan Atom di liga resmi dunia. Apakah Charlie Kenton mampu mengendalikan Atom dan memenangkan pertandingan pertamanya di liga resmi tersebut? Jelas kita tahu di pertandingan kelas dunia, setiap liga pasti memiliki kemampuan dan kelebihan pada robot masing-masing, apalagi ini adalah liga dunia. Dan apakah Atom mampu bersaing di dalam liga dunia tersebut? Dengan Charlie, sang pengendali yang sudah memodifikasi dan mengendalikan beberapa gerakan yang dimiliki oleh Atom. Tapi siapa yang menyangka justru Atom mampu menyaingi para pesaing-pesaingnya dan mampu mengalahkan beberapa pesaingnya tanpa ampun. Sehingga apa? Nah, kita bisa tahu dong secara jelas cerita kali ini. Dan akhirnya Atom mampu menyaingi para pesaingnya dan mampu mengalahkan setiap lawannya pertarungan demi pertarungan hingga sampai ke final. Dan akhirnya Atom bertemu dengan Zeus. Memang ini adalah keinginan Max untuk bertemu dengan Zeus di final. Tetapi apakah Charlie Kenton, Max, dan Atom mampu mengalahkan sang juara robot bertahan dunia? Ataukah sebaliknya, apakah Zeus mampu mengakhiri dengan secara singkat pertarungan kali ini melawan Atom? Di pertarungan final kali ini kita disuguhkan dengan pertarungan yang memang sangat-sangat menakjubkan. Benar-benar real. Apakah Charlie mampu mengalahkan Zeus sang juara bertahan? Saat ronde dimulai, ternyata yang kita lihat justru Atom babak belur ya, karena memang di cerita kali ini kita tidak menyangka sama sekali ya. Dengan terlihatnya di babak pertama, Atom justru babak belur dan hampir dihancurkan oleh Zeus. Tetapi Atom mampu mengendalikan dan mampu membalikan keadaan saat di ronde-ronde akhir, yaitu dengan mengikuti gerakan Charlie. Jadi kali ini memang Charlie yang mengikuti pertarungan, hanya saja robot yang mengikuti atau Atom yang mengikuti gerakan-gerakannya. Disinilah Zeus sang juara bertahan mulai kewalahan, kebingungan menghadapi Atom, karena gerakannya memang nggak biasa kalau kita lihat. Dan akhirnya apa? Max sangat senang melihat ayahnya mengendalikan Atom secara langsung. Tetapi pemilik Zeus justru marah dan murka. Karena apa? Karena sang juara bertahan justru babak belur di akhir-akhir ronde oleh Atom. Di sini di final kita bingung, siapa sih yang bakal menang? Apakah Zeus sang juara bertahan yang akan memenangkan pertarungan kali ini, ataukah Atom sang robot kecil yang akan memenangkan pertarungan kali ini? Karena kali ini di ronde akhir justru Zeus diselamatkan oleh bunyi bel. Di akhir-akhir pertandingan, Max, ayahnya bersama Atom merasa gembira. Entah itu mereka menang ataupun mampu merebut juara bertahan milik Zeus ataupun tidak, yang jelas mereka disukai para penonton.